Batam Lik, dari tadi malam sampai sekarang jam setengah 1 siang hujan terus dan lambi saya jelek sekali sih. Udah 20 tahun lebih nih Lik keusiakan baju saya. Untuk hari ini ceritanya saya mau masak gesek bin ikan asin yang saya bikin beberapa waktu yang lalu ya Lik ya. Kalau biasanya kan Lilike bikin gesek bin peda itu dimasak paling ya mentok-mentoknya dipepes, terus dimasak sambal ijo, terus digoreng biasa saja ya. Tapi untuk hari ini si sapi mau masaknya berbeda. Mau dimasak kayak apa sapi? Lah pokoknya masak enak sekali. Ya pun oke capcus ya. Cus. Pertama-tama ya Lik ya. Untuk resep ini pertama-tama kita akan rebus air dulu. Tapi ini ngerebus airnya nggak usah sampai blek-blek ya. Cukup sampai hangat saja. Terus ke dalam panci akan saya masukkan sedikit garam, sedikit saja nggak usah banyak-banyak. Sambil menunggu airnya hangat Lik, sekarang kita siapkan ikannya ya. Nih, ikan yang kita bikin kemarin itu, ini akan saya masak semua lah. Daripada ya nanti disimpan di kulkas sampai berapa tahun nggak dimasak lagi. Udah, langsung saja Lik, airnya ini dituang ke dalam baskom. Ini benar-benar airnya cuman hangat ya, jangan gunakan air panas. Nanti kalau menggunakan air panas, iwaknya malah itu Lik, malah pada rontok dagingnya. Terus kenapa itu sapi dikasih garam? Pemberian garam di air tadi itu Lik, fungsinya untuk mengurangi rasa asinnya si ikan ini ya. Lah kan ikannya udah asin, kenapa dikasih garam lagi di airnya? Ya memang begitu Lik, itu ilmu yang baru saya dapat beberapa jam lalu. Katanya kalau mau menghilangkan rasa asin di iwak ini ya, di ikan asin itu justru ikannya direndam di air hangat yang menggunakan sedikit garam katus niku ya. Itu soal berhasil atau enggak kita lihat nanti. Yang jelas ini cara terbaru saya dalam menghilangkan rasa asin di iwak asin, begitu Lik. Dan ini akan saya singkirkan dulu. Sekarang kita siapkan talenan Lik. Di atas talenan sekarang saya akan ngerajangi cabai. Ini cabenya saya menggunakan cabai merah banyak banget, padahal cabai harganya udah mulai naik lagi sekarang ya. Kemudian selain cabai saya punya brambang, terus ada juga bawang putih. Ini semua akan saya cincang-cincang dulu, terus kemudian akan saya haluskan menggunakan blender. Kalau Lilike di rumah nggak ada blender, silahkan diulek ataupun dibebek ya setelah. Yang penting bawang merah, terus cabai, terus bawang putih lembut ya Lik ya. Oh ya, perlu tambahkan juga itu Lik kemiri nanti nggih. Ini saya rajang-rajang dulu karena blender saya itu kan mereknya Aserehe tadi ini. Kalau nggak dipinikan dulu kadang suka nggak halus Lik. Dan untuk kemirinya Lik, saya akan pakai mandan banyak, sekitar 3 biji ya. Kok banyak-banyak sapi? Nggak apa-apa lah, kemiri murah ini. Dan kalau kita pakai kemiri nanti kan rasanya lebih gurih ya Lik ya, lebih enak. Nah, langsung saja ini akan saya blender. Ini Lilike saya minta jangan senyum-senyum lihat blender saya ya. Tuh. Suwing Lik. Bagian atasnya udah ada yang pecah ini tuh ya. Sebenarnya saya itu punya blender banyak Lik. Ada 4 biji ya, termasuk yang blender tangan itu. Tapi 3 blender yang saya punya itu, kecuali yang blender tangan, udah nggak ada yang beres semua. Ini suwek bagian lambene, terus yang Philip itu rusak bagian bawahnya. Kemudian ada lagi yang merek apa Sanken itu udah blokotok itu umurnya udah tua banget. Yang Sanken itu udah lebih dari 12 tahun. Dan yang ini yang lambene swing begini Lik, ini sebenarnya yang paling mahal yang saya punyai, tapi ya itu buatnya gede banget ini. Dan yang mahal sapi blender kayak itu memang harganya berapa? Lah harganya pokoknya larang dibandingkan yang Philip. Masih mahalan yang ini Lik. Cuman di Indonesia yang merek ini tuh jarang, mungkin ada tapi sekelas di Jakarta, di Surabaya baru ada ya. Merek apa sapi? Alambuh, pokoknya merek preketek. Barusan itu saya beri air Lik, saya nggak menggunakan minyaknya saya terbatas sekali hari ini. Mari kita mulai gendus. Udah Lik, nggak sampai setengah menit udah hancur semua ini karena kita menggunakan air ya. Jadinya lebih mudah untuk mengejus cabene. Terus kemudian Lik, hasil blenderannya kita suntek ke dalam wajan. Ini kita masak dulu sampai
kadar airnya habis. Setelah itu baru dimasukkan sedikit minyak goreng. Ini sebenarnya saya kebanyakan air, Lik. Tapi ya sudah lah, gimana maning, masa mau disesali nganti nangis jengking-jengking, pokok ora. Ya tinggal dijalani saja. Gak lama enggak kok ini menghabiskan airnya ya. Paling sekitar 5 menitan baik. Ini airnya sudah mau asat, Lik. Sebentar lagi akan saya beri minyak ya. Oh iya, ini saya nggak menyalakan lampu di atas saya. Kenapa nggak dinyalakan, Sapi? Soalnya saya menggunakan wajan yang meling-meling begini, Lik. Nanti kalau disorot dari atas, nanti tambah kinclong seperti botak saya kalau kena lampu ya. Nggak kelihatan gambarnya malah. Udah nggak apa-apa lah ya, mandan anu gelap sedikit. Sekarang saya masukkan minyak goreng, Lik. Nggak usah terlalu banyak. Tapi setelah dengan kalau soal minyak kalau suka yang banyak ya silahkan gunakan yang banyak. Kalau saya tanggah sedikit saja. Dan karena wajan saya cepet gosong, Lik, ini kelihatannya tebal, tapi pada prakteknya ini wajannya juga mandan-mandan belgedes, cepet gosong juga seperti wajan saya yang hitam satu itu. Jadi ini saya memangsaknya menggunakan api yang cilik mendik ya. Ini kecil banget apinya, di atas api lilin. Sambil nunggu sambelnya mateng, Lik, saya masukkan daun salam ke sini, kemudian ada juga daun jeruk. Cemplungkan saja semua ya, mandan banyak saya menggunakan daun-daunannya ini. Kalau lilike ada itu apa namanya, serai, lebokan juga, saya kebetulan lagi nggak ada. Sambelnya ini sudah lumayan tanek, Lik, walaupun belum tanek-tanek banget ya. Terasa lajenge saya masukkan air, gunakan air mateng, Lik, tapi dalam kondisi yang dingin ya. Udah masuk ini airnya. Terus kalau sudah begini langsung kecilkan api, Lik, gunakan api yang paling kecil. Terus kemudian saya masukkan apa ini jenengannya, lengkuas. Saya masukkan asam jawa. Terus setelah Lik, saya juga perlu telur nih ya. Saya pakai 2 enduk. 1, 2. Terus berikutnya, Lik, bubuk ketumbar. Ini bubuk ketumbarnya harusnya tadi ikut ditumis ya. Tapi ya mau jangan kelalen, nggak apa-apa. Walaupun lupa, yang penting nggak ketinggalan. Walaupun telat ya. Terasa lajengnya, Lik, ini kublak dulu sampai telurnya tercampur dengan airnya. Nah, kalau udah tercampur, ini bisa dibesarkan lagi apinya. Ini dimangsak sampai sampai airnya mendidih, Lik. Ini kuahnya udah blekutuk umep, Lik. Terus berikutnya saya akan masukkan ikan asinnya tadi itu. Udah, cemplungkan saja. Itu ikan asinnya nggak digoreng dulu, Sapi? Nggak usah digoreng ya. Tapi kalau Liliknya mau menggoreng dulu, nggih monggo. Tapi kalau saya nggak, Lik, beginian saja. Terus kalau sudah dimasukkan ikannya, langsung kecilkan apinya lagi. Gunakan api lilin. Jadi ini seperti diungkep ya, Lik ya. Gunakan api yang kecil saja. Kemudian, Lik, ke dalam wajan akan saya masukkan ini nih kayu manis ya. Kalau Liliknya di rumah nggak ada, ya usahakan cari di pasar dulu, Lik. Tapi kalau di pasar nggak ada, ya udah nggak usah pakai. Menurut saya ya, Lik ya, kayu manis itu sangat jos untuk mengurangi aroma amis seperti itu. Tapi kalau Liliknya tahan amis ya nggak usah pakai. Kalau saya tak pakai, soalnya ya mandan-mandan turunannya biung tira nggak suka yang beraroma amis. Saya tambahkan juga, Lik, gula Jawanya ilmunya kira-kira. Ini saya mandan suka yang ada aroma manisnya, jadi menggunakan gulanya mandan banyak. Untuk daun bawangnya, Lik, ini akan saya iris panjang-panjang ya, sekitar 2 sentian lebih sedikit. Kenapa harus panjang-panjang, Sapi? Ya nggak apa-apa, biar cantik saja di mata saya. Oh ya, Lik, selain daun brambang, saya akan menggunakan daun kesum. Saya yakin Liliknya nggak punya daun kesum. Tuh seperti ini ya. Sebenarnya di video yang saya buat sebelumnya, saya udah ada menyebut daun ini, Lik. Cuman nanti saya nggak tahu video mana yang akan terbit duluan. Ini bentuknya mirip-mirip kayak daun kremah ya. Tapi ini aromanya pedas dan wangi. Biasanya kalau orang Singapura, orang Malaysia, kalau Liliknya pas di Malaysia atau di Singapura beli laksa, biasanya ada daun ini, Lik. Terus katanya lagi bubur pedas Pontianak juga katanya menggunakan daun ini juga, Lik. Tapi saya belum pernah makan bubur pedas Pontianak, jadinya saya nggak tahu. Yang jelas ini kalau Liliknya bikin laksa ataupun bikin asam pedas, silahkan gunakan ini ya. Tapi kalau nggak ada ya mau gimana maning. Itu kalau nggak ada daun kesum bisa diganti dengan apa?
Ya, diganti dengan apa saja bisa, dengan daun salam koja, daun kari itu bisa, mau diganti dengan daun ketumbar bisa, diganti dengan kemangi bisa juga. Pokoknya disesuaikan dengan apa yang ada di rumah, Lik. Kalau nggak ada daun-daunan model begitu, ya nggak usah pakai. Karena nanti Liliknya mau menggantinya dengan daun jendela, Mbok. Jangan menggunakan daun jendela, daun pintu jangan dipakai ya, nggak enak itu. Ini airnya sudah mau asak, Lik. Tadi ini sebentar lagi akan saya matikan komporek. Tapi sebelum dimatikan komporek, saya masukkan dulu daun bawang sama ini, sama daun kesume nggih. Nah, ini kalau kelamaan lagi saya takut itu Lik apa jenengane, takut iwake pada brodoli dagingnya. Tadi ini udahlah begini saja ya. Saya nggak berani bolak-balik juga. Menurut saya, Lik, resep hari ini sungguh-sungguh sangat istimewa karena bahan utama yang dipakai juga istimewa ya, murah meriah sih menurut saya. Terus bumbunya juga sangat istimewa. Saya yakin belum pernah ada orang bikin masakan dari ikan peda dimasak dengan telur begini ya. Monggo silahkan Liliknya mencoba. Ini sangat endul sekali. Cus. Ngicipi, Lik. Ini ceritanya buat makan malam ya. Mangsake tadi siang baru dicipi malam. Kan? Jebulnya nggak asin nih. Bayangan saya bakal asin banget. Ternyata asinnya masih sangat bisa ditolerir. Padahal saya kan sudah hampir 1 bulan ini garamnya betul-betul dikurangi ya, masak segala apapun garamnya dikurangi. Dan jebulnya ini amise ada amise, ada asine, tapi nggak apa ya masih wajar banget. Berarti kalau Liliknya makan ini mungkin malah kurang asin ya. Kalau untuk saya ada asin-asinnya. Andol tiada tara. Monggo silakan Liliknya mencoba. Yang jelas ini rasa dagingnya lembut sekali, Lik. Dan saya garansi Liliknya nggak bakal kecewa. Nggih, monggo dicoba ya. Maupun anaknya belum teriak mau makan dulu, kencot, Lik. Berat badan saya udah turun banyak banget, jadi ini malam-malam saya harus makan biar berat badan saya stabil di 73. Gipun, assalamualaikum, blok-blok ya, cus. Dah, matiin.